Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepantasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala memanjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas karunia nikmat dan rahmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih dapat sama-sama menyaksikan tayangan Assalamualaikum Nusantara, dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua serta menambah hasanah ilmu bagi kehidupan kita. Salawat teriring salam tercurah kepada penghulu alam baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Siogianya makhluk hidup yang disebut dengan manusia tidak luput daripada ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya ujian yang Allah berikan kepada manusia tiada lain ialah untuk menguji kesabaran manusia itu sendiri, yang bila mana manusia tersebut mampu melalui ujian yang Allah berikan kepada dirinya, maka senantiasa manusia tersebut akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau akan mendapatkan hikmah-hikmah dari ujian tersebut, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, dan sesungguhnya kami akan memberikan sedikit ujian kepada kalian berupa rasa takut, khawatir. Terkadang memang dalam hidup dan kehidupan kita, rasa khawatir, rasa takut itu lebih dikedepankan. Padahal kita ketahui bersama bahwasannya hidup kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih yang sedang viral saat ini mengenai wabah virus corona yang sama-sama kita ketahui. Sejatinya manusia tidak akan pernah terkena musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kewajiban sebagai mukmin mengantisipasi setiap kali ada bencana, setiap kali ada wabah, setiap kali ada bencana yang bakalan menimpa dirinya ataupun orang lain, tetap berikhtiar untuk menghindar, akan tetapi tidak menjadi berlebihan ketakutan, melainkan takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa iftitah yang kita baca setiap sholat, bahwasannya Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita, hidup kita, mati kita
semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah terjadi musibah itu kepada diri seseorang kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Sejatinya ujian tersebut bukan hanya dialami oleh orang-orang awam setelah para anbiya, para aulia, akan tetapi dialami juga oleh para anbiya dan aulia tersebut serta orang-orang soleh. Maka para anbiya dengan menghadapi ujian tersebut dia hadapi dengan sabar. Lalu kemudian dia tetap istiqomah dalam dakwah, dalam ibadah, sehingga ketika dia mampu melalui ujian tersebut derajatnya selalu naik dan tinggi dan serta ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran pun mengajarkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan Allah bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan sholat. Maka ketika kita hendak diuji oleh Allah memakai pakaian sabar, kunci satu-satunya ialah dengan memakai pakaian sabar. Dengan sabar dia mampu menerima ujian tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran pun dikatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasana para aulia Allah itu tidak mempunyai rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir di dalam dirinya. Dari konteks ayat ini dapat kita ambil pembelajaran bahwasannya sekali lagi ketika kita menghadapi sebuah ujian, mampu kita hadapi dengan kesabaran dan keimanan. Selanjutnya di dalam lanjutan ayat tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', sedikit rasa lapar. Ini pun sama ujian. Terkadang kita lalai, baru sedikit diberikan ujian kekurangan makanan, rasa lapar, sehingga kita gelap mata menghalalkan dalam mencari nafkah. Sehingga hasilnya itu kita nafkahkan kepada istri kita, kepada diri kita, kepada anak-anak kita yang tanpa kita sadari. Kalau kita melihat sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW, dahulu baginda Rasul mengalami yang namanya kelaparan. Lalu kemudian perutnya itu diganjal dengan batu untuk menahan rasa lapar tersebut. Lalu kemudian Rasul lolos mampu melalui ujian tersebut. Dari rasa lapar tadi terus meningkat, makin meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ketika Allah berikan ujian kepada kita dengan rasa lapar, lalu kemudian kita gelap mata menghalalkan segala cara dalam mencari nafkah, tanpa kita sadari bahwasannya kita sedang memasukkan api neraka kepada anak dan istri kita dari nafkah tadi yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta pun sama. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anfus, dari jiwa-jiwa juga. Jiwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam keadaan gabut, dalam keadaan galau, kalau anak sekarang bilangnya, kemudian dia lari ke paranormal karena ruhaninya kosong, tidak terisi dengan keimanan. Karena ruhaninya kosong daripada nilai-nilai agama, sehingga rela menggadaikan akidahnya untuk menyelesaikan rasa gabut dan galau tadi yang dialami oleh dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang lebih kita khawatirkan ialah ketika diri kita dirundu dengan masalah, dirundu dengan kesalahan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, lalu kemudian mencari solusi. Kita mendatangi paranormal, kita mendatangi dukun-dukun untuk menyelesaikan persoalan kita. Padahal tadi telah jelas
Di awal Al-Fakir mengatakan bahwasannya ujian yang Allah berikan sejatinya adalah ujian untuk meninggikan derajat seseorang yang beriman. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, rahimakumullah. Selain daripada harta, selain daripada jiwa, wathamarat, Allah juga menguji manusia dari kekurangan buah-buahan. Dan masih banyak lagi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Analoginya ialah ketika kita sekolah, untuk naik ke kelas berikutnya, pasti kita melalui ujian tertulis. Ketika nilai bagus, maka kita akan naik ke jenjang kelas berikutnya. Tapi sebaliknya, ketika kita mengerjakan sebuah ujian, lalu kemudian tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang ditentukan, maka tentunya kita tidak akan naik kelas. Begitu juga dengan kaedah di dalam agama. Seseorang yang ingin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak bisa lepas, tidak bisa luput daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kaum mukminin, kaum muttaqin, kaum mukhlisin, hendaknya dia selalu menghadapi ujian-ujian tersebut dalam menyelesaikannya tidak aral. Dia menggunakan pemikirannya yang cerdas, memakai sifat Rasul yang 4, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik, dia dipercaya, jujur, diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Amanah, dipercaya. Kemudian sidik, amanah, tabligh, ia pun menyampaikan, berbagi kepada jamaahnya, kepada saudaranya, untuk senantiasa sharing dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup. Cara penyelesaiannya sesuai dengan kaedah agama. Lalu kemudian yang terakhir memakai sifat fatonah. Maka siapapun manusianya, kaum mukminin muslimin, ketika dalam masa hidupnya dia selalu berpegang kepada sifat Rasul yang 4 ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, fa insyaallah ini adalah sifat 4 tersebut yang dipakai dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dia akan selamat dunia dan akhirat. Mirsa, Assalamualaikum Nusantara, rahimakumullah. Oleh karena itu, kembali, sejatinya kita sebagai manusia senantiasa terus bermuhasabah diri, memperbaiki diri, terus meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, terus meningkatkan ibadah-ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita. Agar apa? Agar senantiasa kelak kita meninggalkan alam dunia ini membawa bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya la'ib. Dunia adalah tempat bermain. Dunia adalah tempat sendak gurau. Maka janganlah kita pakai untuk main-main. Maka janganlah kita pakai untuk senantiasa sendak gurau. Kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita. Ijma' dan qiyas sebagai pedoman kita. Kalaulah kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, lalu kemudian ijma' dan qiyas, maka hidup dan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan panduan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi sebaliknya, bila mana manusia jauh daripada ulama, jauh daripada ustadz, jauh daripada guru-guru, maka dia akan cilaka. Mengapa cilaka? Karena dalam hidupnya itu gelap, seolah-olah dia jalan di dalam sebuah hutan yang tidak ada petunjuk, lalu kemudian dia akan tersesat. Begitupun dengan kehidupan kita. Bila mana hidup kita tanpa didasari dengan ilmu, kehidupan kita tanpa didasari dengan pengetahuan yang cukup, maka tentunya kita pun sama akan tersesat
di dalam mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikuatkan oleh Allah untuk menghadapi ujian dengan melewati penuh dengan kesabaran. Sabar memang tidak mudah. Terkadang kata-kata sabar, kata-kata ikhlas, kata-kata takwa, sebuah kata yang pendek namun pengamalannya luar biasa dahsyat sulit. Hal itu perlu diulang-ulang dan dilatih dalam diri kita di dalam menghidupi segala aspek persoalan. Perkara sabar, perkara ikhlas, perkara ridha, perkara takwa mudah diucapkan, sulit diamalkan. Akan tetapi ini adalah sudah menjadi bagian konsekuensi bagi kaum mukminin muttaqin yang menyatakan dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memakai pakaian tersebut. Bila mana dalam kehidupan kita tidak memakai pakaian yang tadi, maka yang ada di dalam diri kita itu terus merasa tidak sabar ketika diberikan ujian, lalu kemudian berkeluh kesah, lalu kemudian tadi sampai menggadaikan akidahnya, sampai gelap mata mencari nafkah, tidak dapat lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka dari itu kehidupan kita ini tidaklah pernah luput dari setiap CCTV Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. 1 kali 24 jam kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak pernah luput, yang penglihatan Allah, penilaian Allah tidak pernah salah dan lalai kepada hamba-hambanya. Tidak pernah luput satu detik pun kita dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. CCTV buatan manusia barangkali ada error dan rusaknya. Tapi CCTV pengawasan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya semasa kita hidup di alam dunia selalu mengawasi kita. Dan hasil daripada perbuatan tersebut nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara rahimakumullah. Maka dari itu Al-Fakir Ustadz Abdul Rauf tentunya di sini kita sama-sama mengambil pembelajaran dari surah Al-Baqarah tadi ayat 155 agar hendaknya kita senantiasa mentadaburi, mentafakuri daripada setiap ayat, memahami maknanya, lalu kemudian mencoba untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar hidup yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia, agar kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi mubadir, mampu kita manfaatkan setiap detiknya, setiap waktunya untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara rahimakumullah. Sebagai kesimpulan ialah bahwasannya sekali lagi manusia tidak luput daripada ujian yang Allah berikan kepada kita, dan ketika kita menghadapi sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita, hadapilah dengan wasta'inu, mohon pertolongan kepada Allah, bisobri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Semoga dengan kita hadapi ujian tersebut dengan sabar dan sholat, kita akan lolos daripada ujian-ujian tersebut. Dan ketika kita lolos dari ujian tersebut, kita menjadi tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Fakir cukup sekian. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.